eh, setiap satuan usaha itu eh, perlu mulai menerapkan manajemen risiko ya dalam menjalankan aktivitas usahanya. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini kita akan berdiskusi bersama mengenai apa itu manajemen risiko, mengapa penting, serta bagaimana penerapannya dapat dilakukan secara sederhana namun efektif di masing-masing unit. Harapannya setelah kegiatan ini kita memiliki pemahaman yang sama sehingga implementasinya ke depan menjadi lebih mudah. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini eh, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga eh, langsung saja ke materinya. Mangga silakan Pak Ipan. Baik, atur nuhun Pak Jamil ya, Sekretaris Direktorat Pengelolaan Bisnis Unpad, Bapak dan Ibu dari Satuan Usaha, ya mudah-mudahan hari ini dalam kondisi yang sehat ya. Dan kalau kita lihat di sini Satuan Usaha itu ada 8 ya Pak Jamil ya. Ada Rumah Sakit Unpad, Betul, Rumah Sakit Unpad kelihatannya sudah ada nih ya, ada sudah. Kang Dani ya. Kemudian RSGM juga ada eh, Pak Riki ya, ada Unpad Press. Nah, Unpad Press saya nggak tahu tuh yang mana nih Unpad Press. Ada RSH ya, Rumah Sakit Hewan, Klinik Unpad, ada Shop Up, Lab Central ya. Itu ya cukup ya kalau tidak salah ya. Betul, betul. Betul ya. Nah, Bapak dan Ibu, izin saya share screen ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Hmm. Baik, jadi hari ini kami dari kantor manajemen risiko Unpad ya akan memberikan penjelasan terkait dengan penyusunan risk profile satuan usaha Universitas Pajajaran ya untuk satuan usaha. Jadi Bapak dan Ibu ya, kalau kita lihat di sini eh, atau di sini dulu aja lah, dasar regulasi kita ya terkait dengan implementasi manajemen risiko di lingkungan Universitas Pajajaran itu cukup kuat Bapak dan Ibu ya. Ada di Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah. Ada PP Nomor 4 Tahun 2014 gitu ya tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Ada Peraturan Presiden Nomor 39 tentang manajemen risiko pembangunan nasional ya. Ada juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak dan Ibu ya. Ini nomor 66 tahun 2015 ya terkait dengan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga peraturan rektor. Nah, peraturan rektor Unpad nomor 13 tahun 2024 tentang pedoman manajemen risiko Unpad. Ya, jadi kita sudah memiliki pedoman manajemen risiko Unpad ya. Dan ini menjadi acuan kita dalam pengelolaan risiko di lingkungan Universitas Pajajaran. Dan yang terakhir adalah peraturan rektor Universitas Pajajaran nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan dan pengelolaan satuan usaha di lingkungan Unpad, ya terutama di pasal 61 yang menjelaskan kewajiban satuan usaha untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Jadi ini adalah dasar aturan kita ya untuk menerapkan manajemen risiko di lingkungan Unpad ya termasuk satuan usaha itu juga masuk ke dalam lingkungan kita di Unpad gitu ya seperti itu. Dan ada satu lagi sebetulnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang di bawah Unpad ya. Kalau itu sudah banyak aturan-aturan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko ya untuk perusahaan-perusahaan di lingkungan Unpad ya ada dari berbagai sumber ya referensi gitu ya seperti itu. Kalau di aturan-aturan terkait dengan perusahaan sudah pasti ya banyak sekali aturan-aturan terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk perusahaan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu ya, eh, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu ya apa itu manajemen risiko sebetulnya. Intinya bahwa manajemen risiko itu merupakan pendekatan sistematis ya budaya, proses, struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait dengan risiko. Gitu ya. Bapak dan Ibu, saya pikir sudah familiar ya. Yang namanya risiko itu apa?
nggak perlu di lingkungan Unpad, ya, nggak perlu di lingkungan satuan usaha, gitu ya. Di rumah sendiri juga Bapak dan Ibu saya yakin juga sudah menerapkan manajemen risiko, gitu ya, walaupun tidak terdokumentasikan dengan baik seperti itu, ya. Nah, kalau proses manajemen risiko itu seperti apa sebetulnya? Itu adalah penerapan kebijakan, prosedur, praktek manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteksnya, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan review. Gitu ya. Nanti di slide-slide berikutnya kami akan menjelaskan manfaat dari manajemen risiko itu seperti apa sih, gitu ya, buat Bapak dan Ibu semua. Nah, ini adalah definisi-definisi yang terkait dengan manajemen risiko dan proses manajemen risiko. Nah, mungkin sekilas saya jelaskan ya bahwa kalau Bapak dan Ibu menemukan semacam indikasi, misalnya cuaca sekarang itu mau hujan, mendung, dan lain sebagainya. Bapak Ibu kan tentunya juga tidak ingin kehujanan. Maka manajemen risiko itu berperan di sana. Ya, dari rumah Bapak dan Ibu harus membawa payung. Gitu kan ya. Nah, itu bagian dari strategi mitigasi risiko kita. Sehingga nanti pada saat kita eh, keluar rumah, gitu ya, seperti itu, kemudian terjadi hujan, nah disitulah fungsi dari payung tadi, gitu ya, untuk melindungi tubuh kita agar tidak kehujanan. Nah, itu bagian dari strategi mitigasi risiko sebetulnya dengan membawa payung ya sebelum terjadi hujan. Ya, indikasinya sudah ada di sana seperti itu. Nah, itu contoh kecil, ya, contoh kecil. Apalagi kalau setingkat satuan usaha yang tentunya juga memiliki berbagai macam target ya dari Unpad yang harus dicapai. Ada kemungkinan Bapak dan Ibu juga tidak dapat memenuhi target ya yang telah dibebankan kepada satuan usaha dari pimpinan kita di Unpad seperti itu. Oleh karena itu dari sekarang Bapak dan Ibu harus memiliki risk profile-nya itu seperti apa dan disiapkan strategi mitigasi agar supaya target-target yang dibebankan oleh Unpad kepada satuan usaha itu bisa bisa tercapai. Nah, caranya seperti apa? Nah, nanti akan kita jelaskan pada slide-slide selanjutnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih Bapak dan Ibu ya, di sini adalah latar belakang mengapa manajemen risiko itu harus dilakukan, ya. Yang pertama, kompleksitas lingkungan operasional, ya, tuntutan keberlanjutan, peningkatan teknologi dan keamanan, perubahan demografis dan persaingan, peningkatan pembiayaan dan pendanaan. Nah, 1 sampai 5 ya kita coba untuk jelaskan sedikit lah terkait dengan itu. Bapak dan Ibu, ya kita pahami ya salah satu contohnya adalah terkait dengan persaingan, gitu ya. Kalau satuan usaha yang nomor 4 ini tentunya juga banyak sekali apa namanya ya sebagai dasar yang paling kuat, gitu ya, nomor 4 itu demografis dan persaingan, ya. Satuan usaha yang tentunya juga bersaing dengan beberapa bisnis-bisnis yang lain di luar satuan usaha, ya, di luar Unpad maksud saya, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan rumah sakit, misalnya ada RSGM, RS Unpad, klinik Unpad, ya, dan lain sebagainya, tentunya juga memiliki persaingan dengan rumah sakit yang lain selain Unpad seperti itu. Ya, perubahan demografis ya terkait dengan perubahan-perubahan perilaku dari konsumen kita, ya, dari pasien dan lain sebagainya juga saya pikir ini juga menjadi salah satu alasan mengapa dibutuhkan manajemen risiko ya di satuan usaha. Kemudian kalau kita terkait kita hubungkan dengan peningkatan teknologi dan keamanan informasi juga sama. Ya, satuan usaha juga memiliki teknologi yang harus diterapkan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Ya, perubahan-perubahan teknologi itu harus kita ikuti, gitu ya. Kalau di rumah sakit misalnya ya terkait dengan perubahan-perubahan dalam medical equipment ya yang tadinya mungkin sederhana ya sekarang sudah berkembang sedemikian rupa, gitu ya. Dulu kan kalau USG misalnya itu hanya 1 dimensi, sekarang sudah 3 dimensi seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan demografis, perilaku pasien misalnya seperti itu, ya itu juga sama.
gitu ya. Mereka menginginkan kalau di USG itu kelihatan semua badan bayinya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu tentunya juga menjadi pilihan-pilihan dari rumah sakit kita, gitu ya. Kenapa didatangi oleh banyak pasien, gitu ya? Itu dikarenakan juga karena medical equipment-nya sudah mengikuti perkembangan teknologi sedemikian rupa seperti itu. Ya, kemudian juga peningkatan pembiayaan, pendanaan itu juga sama, gitu ya. Di semua satuan usaha, saya pikir juga obstacle atau hambatan-hambatan utamanya adalah terkait dengan pembiayaan, pendanaan, gitu ya. Dan ini juga harus kita mitigasi, harus kita buat suatu strategi agar supaya hambatan-hambatan yang terkait dengan pembiayaan, pendanaan, ya itu bisa teratasi, gitu ya, dengan strategi mitigasi yang tepat seperti itu. Kemudian juga tuntutan keberlanjutan juga Bapak Ibu ya, ya tentunya juga ini sangat penting sekali ya keberlanjutan atau sustainability ya bukan hanya keberlanjutan dari sisi usaha, ya kemudian juga kita harus lihat juga terkait dengan lingkungan, apakah kita menjalankan suatu bisnis itu memperhatikan dampak lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam nomor dua. Ya, kompleksitas lingkungan operasional ya ini mungkin kaitannya dengan perguruan tinggi yaitu ya menjalankan suatu aktivitas yang sangat kompleks. Ya, kalau di perguruan tinggi ya tentunya juga kita tahu ya bahwa aktivitas perguruan tinggi itu mulai dari pengajaran, pengabdian masyarakat, penelitian, sampai dengan juga bisnis juga ada gitu ya, termasuk suatu usaha. Nah itu artinya kompleksitas lingkungan universitas yang sangat besar seperti itu. Dan kemudian juga tuntutan kepatuhan hukum Bapak Ibu ya. Nah ini juga penting gitu ya. Di kita juga satuan usaha harus salah satu contohnya adalah terkait dengan perpajakan gitu ya. Jadi eh, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga harus kita perhatikan gitu ya. Kewajiban kita kepada negara terkait dengan pajak misalnya gitu ya itu juga harus kita perhatikan dengan baik ya bagaimana strategi mitigasi itu bisa menghilangkan risiko-risiko kita didenda, disanksi oleh Direktorat Jenderal Pajak ya dan akhirnya juga akan berdampak terhadap keuangan kita misalnya seperti itu ya. Kita juga bisa bikin strategi bagaimana cara merancang perencanaan pajak yang baik ya dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari tuntutan kepatuhan hukum dan compliance ya, ketaatan terhadap peraturan perpajakan misalnya seperti itu. Atau mungkin di luar itu juga terkait dengan beberapa hal yang di luar pajak juga banyak sekali tuntutan-tuntutan apa namanya ya ya penyusunan kontrak-kontrak kerjasama dan lain sebagainya yang tentunya kalau tidak disusun dengan baik akan membuat terjadinya tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga ya atau dari apa namanya dari klien kita dan lain sebagainya ya kepentingan stakeholder. Nah kalau SU ini kan tentunya stakeholder utamanya adalah Unpad gitu ya ini juga saya pikir sangat penting sekali ya. Unpad berkepentingan terhadap satuan usaha ya satuan usaha kepentingannya apa ya kepentingannya banyak tentunya ya bukan hanya masalah finansial yang harus di-share kepada Unpad gitu ya tapi ada beberapa kepentingan lain yang mungkin juga harus diakomodir oleh satuan usaha ya. Ketidakpastian eksternal gitu ya ini juga sama gitu ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya kemudian juga terkait juga dengan beberapa hal di luar Unpad gitu ya yang akan berpengaruh terhadap satuan usaha seperti itu ya. Kalau pertumbuhan ekonomi kita lagi turun ya tentunya juga banyak berpengaruh juga terhadap satuan usaha gitu ya seperti itu atau ya hal sebaliknya lah ya beberapa peraturan-peraturan yang harus kita ikutin gitu ya. Nah, itu juga tentunya akan berpengaruh juga terhadap kelangsungan atau sustainability dari satuan usaha seperti itu. Keamanan, kesehatan, keselamatan juga sama gitu ya. Itu juga bagian dari hal yang harus kita perhatikan sebagai satuan usaha ya sehingga kita juga perlu untuk membuat semacam proses manajemen risiko yang baik ya sehingga dapat eh, apa namanya menjamin ya keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja ya bukan hanya karyawan satuan usaha gitu ya bukan hanya sivitas akademika Unpad ya tetapi juga
kepada kalau di rumah sakit kepada pasien ya atau di satuan usaha mungkin kepada konsumen-konsumen dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang nomor 10 tidak kalah pentingnya meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan eksternal. Jadi di kita itu kalau di Unpad itu ya ada namanya Majelis Wali Amanat dan lain sebagainya. Nah, mereka ada sebetulnya sih pemangku kepentingan eksternal ya karena berasal dari luar Unpad gitu ya walaupun ada keterikatan dengan Unpad tetapi mereka pun banyak terlibat untuk memberikan semacam advice pengawasan ya terhadap Unpad secara keseluruhan termasuk juga kepada eh, satuan usaha seperti itu ya. Nah, semua ini Bapak dan Ibu gitu ya, ini melatar belakangi mengapa manajemen risiko itu sangat penting untuk diimplementasikan ya di satuan usaha seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya, nah ini banyak sekali sebenarnya manfaat juga tadi ya sudah dijelaskan sekilas ya. Jadi intinya bahwa yang pertama, Bapak dan Ibu ya, kalau kita lihat sebelah kanan dulu deh, organisasi dapat mengurangi kejadian yang mengejutkan, gitu ya. Kadangkala sikap kita itu reaktif, gitu ya. Jadi bukan sifat yang proaktif. Yang reaktif itu kalau ada masalah, pikirkan sekarang juga ya, solusinya seperti apa. Itu reaktif seperti itu. Tapi kalau proaktif dari awal ya, kita sudah bisa memprediksi masalah itu mungkin akan terjadi ya dan akan berdampak kepada satuan usaha. Tapi kita sudah punya strategi mitigasinya yang kita laksanakan secara bertahap sehingga kemungkinan masalah itu terjadi di kemudian hari itu bisa direducing, dikurangin ya. Jadi saya pikir ini penting sekali. Jadi mengurangi kejutan-kejutan yang mungkin bisa terjadi di pertengahan pada saat kita melaksanakan operasional suatu usaha seperti itu. Tapi kalau sudah prepare di awal, kita nggak terkejut lagi karena memang sudah dimitigasi ya dari awal seperti itu gitu ya. Ini kalau di satuan usaha ini, kalau di tempat-tempat lain ya sudah punya nih penerapan manajemen risiko. Kalau di unit usaha akademik gitu ya, di beberapa laboratorium yang status organisasinya itu UUA, Satuan Usaha Akademik, ada beberapa UUA itu yang memang harus diantaranya itu mendapatkan sertifikasi ISO. Nah, di dalam ISO itu pasti persyaratannya salah satunya adalah menerapkan manajemen risiko. Gitu ya, itu persyaratan utamanya. Ya, karena kalau sudah ISO, sudah sertifikasi ISO, ya tentunya juga dari sisi tata kelola itu harus sudah sangat baik dan memenuhi kriteria dari ISO. Di antaranya salah satu item yang harus dipenuhi dalam membentuk tata kelola yang baik, ya itu adalah dengan menerapkan manajemen risiko, karena akan menjamin kelangsungan usahanya dan juga akan memberikan kepastian yang gitu ya atau kepastian ya kalau bahasa Sundanya mau ada greg lah bagi stakeholder gitu ya bahwa organisasinya sudah prepare sudah siap punya manajemen risiko gitu ya sehingga sustainability-nya dapat dijamin di kemudian hari seperti itu ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga di sini beberapa hal mungkin tidak akan saya jelaskan semuanya gitu ya terkait dengan eh, reputasi itu sebelah kiri yang nomor 6 gitu ya. Jadi organisasi memiliki reputasi yang lebih baik karena pemangku kepentingan akan tertarik kepada organisasi yang menerapkan manajemen risiko yang baik gitu ya seperti itu. Jadi kalau kita berorganisasi terutama di satuan usaha kalau sudah punya implementasi sudah punya manajemen risiko tentunya akan mendapatkan persepsi yang positif. Reputasinya akan bagus gitu ya seperti itu. Nah, di beberapa kalau di universitas itu di beberapa skema hibah dari luar negeri ya kadangkala juga memerlukan salah satu requirement-nya adalah penerapan manajemen risiko. Ya, jadi lembaga yang akan memberikan hibah kepada kita itu harus eh, memastikan bahwa penerima hibahnya itu harus punya manajemen risiko seperti itu. Jadi kalau kita ngasih hibah, oh karena sudah punya manajemen risiko, sudah punya planning yang bagus, ya, maka dengan senang hati dia ngasih hibah.
ya karena ini tadi saya bilang ya ada regreg lah gitu ya. Jadi dana yang kita berikan itu dikelola dengan baik karena sudah punya proses manajemen risiko yang baik seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga beberapa hal yang penting di sini adalah bahwa pimpinan organisasi akan terlindungi karena dengan meningkatnya kesadaran akan risiko. Jadi seluruh anggota organisasi akan melakukan tindakan profesional yang cermat. Jadi kita melangkah dalam mengelola satuan usaha itu adalah basisnya itu adalah dari strategi manajemen risiko sebetulnya, strategi mitigasi risiko gitu ya, seperti itu. Jadi saya pikir ini juga sangat bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya satuan usaha itu eh, memiliki risiko ketidakoptimalan dalam melaksanakan pemasaran, gitu ya. Nah, kita sudah punya langkah-langkahnya. Strateginya seperti apa? Mungkin strategi yang pertama adalah mengikuti pelatihan-pelatihan ya terkait dengan cara untuk memasarkan yang efektif seperti itu ya atau cara yang kedua adalah rekrutmen misalnya ya dengan apa ya dengan SDM yang memiliki kompetensi yang bagus di bidang marketing misalnya seperti itu jadi kita sudah punya langkah-langkah gitu ya untuk mengatasi risiko terkait dengan ketidakoptimalan dalam melaksanakan pemasaran misalnya seperti itu. Ya, nanti akan saya kasih contoh ya beberapa risiko-risiko yang bisa Bapak Ibu tuangkan dalam risk profile ya di rumah sakit, misalnya di Unpad Pres, misalnya di lab sentral dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu ya, saya pikir ini penting sekali nih manfaatnya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga di sini adalah yang terkait dengan nomor 4 nih Bapak Ibu. Maaf saya loncat-loncat ya Bapak Ibu ya, karena beberapa hal mungkin perlu saya sorotin di sini adalah yang terkait dengan organisasi dapat diberikan informasi yang berkualitas dan analisis lebih akurat dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Jadi kalau kita punya ya risk profile dan risk profile itu sudah punya strategi-strategi mitigasi yang dapat mencegah terjadinya suatu risiko terjadi di kemudian hari ya. Nah, itu juga saya pikir informasi itu dapat digunakan oleh manajemen ya dalam mendukung pengambilan keputusan-keputusan strategis gitu loh. Jadi kalau manajemen itu memberikan suatu keputusan, itu basisnya itu adalah dari risiko-risiko yang sudah kita kelola dengan baik seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah implementasi manajemen risiko dalam konteks three lines model di Unpad gitu ya. Nah, di sini ada komponen-komponennya. Ya, ada komponen-komponennya. Jadi MWA ya Senat, Rektor dan Wakil Rektor itu adalah komponen yang pertama. Gitu ya. Komponen yang kedua first line. Ya, first line itu ada direktorat, ada fakultas, ada satuan usaha. Artinya apa? Lini pertama itu. Artinya apa? Itu adalah risk owner, pemilik risiko. Nah, kalau yang tadi MWA, Senat, Rektor dan Wakil Rektor, peran utamanya adalah memberikan arah, pengawasan, akuntabilitas, gitu ya, seperti itu. Ya, memberikan pengarahan, pengawasan dan pertanggungjawaban seperti itu. Nah, kemudian fungsi dalam manajemen risiko apa? Nah, kalau MWA, Senat, Rektor dan Wakil Rektor itu dalam menetapkan tujuan, selera resikonya, kebijakan, dan memastikan risiko itu dikelola dengan baik. Seperti itu. Tapi kalau lini pertama sebagai pemilik risiko, satuan usaha itu kan lini pertama, pemilik risiko. Ya. Nah, perannya dalam manajemen risiko adalah mengelola risiko dalam aktivitas operasional sehari-hari. Ya, mulai dari identifikasi, ya, kemudian juga analisis, evaluasi risiko, ya, kemudian pelaksanaan strategi mitigasinya, itu semuanya dikelola oleh lini pertama, oleh satuan usaha. Gitu ya. Nah, lini kedua ini kantor manajemen risiko. Nah, sebenarnya kantor kita, kantor manajemen risiko itu adalah fungsinya itu pemantauan dan dukungan risiko. Salah satunya adalah memberikan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana cara menyusun risk profile yang baik, gitu ya. Kemudian memantau
Kalau Bapak Ibu sudah punya strategi mitigasinya, lalu kita pantau dari misalnya ada Unpad Pres gitu ya punya 10 strategi mitigasi. Nah, kita pantau satu-satu. Apakah strategi mitigasi ini dilaksanakan atau tidak. Gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya risikonya adalah salah satunya adalah apa, ketidaktercapaian dalam dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan oleh Unpad, maka udah ada strategi mitigasinya Bapak Ibu sudah bikin. Misalnya ada 10 strategi mitigasi kita pantau. Ya, resiko itu tetap terjadi. Ya, pendapatan tidak tercapai, tapi strategi sudah benar tuh 10-10-nya itu dilaksanakan. Pak, ini 10 strateginya udah dilaksanakan. Gitu ya. Tapi kok resiko itu tetap terjadi. Pendapatan tetap tidak tercapai. Berarti ada strategi mitigasi yang kurang. Gitu ya. Nanti akan kita berikan semacam warning gitu. Bikin strategi baru. Nanti di-updating tuh risk profile-nya gitu ya, seperti itu. Jadi kita pantau gitu ya. Kalau kalau fakultas kita sudah berikan IKK, atau kinerja kegiatan, diantaranya adalah terkait dengan pengelolaan risiko gitu. Jadi kalau fakultas itu punya 10 strategi mitigasi, lalu kita pantau sampai akhir tahun strategi mitigasi itu sudah dilaksanakan berapa? Oh, udah 10-10-nya dilaksanakan. Berarti dapat IKK-nya itu 100%. Seperti itu. Nah, kalau satuan usaha ya mangga nggak ada IKK-nya. IKK-nya itu nanti tentunya terkait dengan revenue kalau satuan usaha gitu ya, laba dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pasti harus punya strategi mitigasi di situ gitu ya. Nah, itu kita fungsinya itu pemantauan dan dukungan risiko. Jadi kita sekarang sosialisasi. Nanti Bapak Ibu nyusun risk profile, nanti didampingi oleh tim kita. Kita punya tim ad hoc, masing-masing tim ad hoc itu akan memberikan pendampingan kepada Bapak dan Ibu untuk menyusun risk profile. Sehingga diharapkan dalam 1 bulan ke depan Bapak Ibu sudah punya risk profile untuk satuan usaha masing-masing. Ya terutama ya semua wajib sih. Karena berdasarkan peraturan tadi kan pasal 61 itu wajib satuan usaha punya risk profile. Seperti itu. Nah, lini ketiga itu satuan pengawas internal, itu audit internal. Ya, SP itu kan setiap periodik mengaudit satuan usaha gitu ya untuk memberikan insurance independen. Apakah tata kelolanya sudah efektif, apakah manajemen risikonya sudah efektif, atau pengendaliannya sudah dilakukan dengan benar, gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh satuan pengawas internal, lini ketiga gitu Bapak Ibu, di audit. Gitu ya. Nah, biasanya SPI itu dalam mengaudit yang bagusnya adalah berbasis resiko. Gitu ya. Nanti dalam mengaudit juga SPI ya kalau sudah berbasiskan resiko, dia akan mengaudit Bapak dan Ibu semua di satuan usaha itu ya prioritas utama adalah kepada risiko yang paling besar. Gitu ya, yang paling besar. Nanti juga akan dicek oleh SPI itu. Ya, apakah strategi mitigasinya sudah dilaksanakan, gitu ya, dan lain sebagainya itu akan dicek juga oleh SPI. Gitu ya, sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi itu bisa dimitigasi dengan baik. Gitu ya, seperti itu dari SPI. Dan kemudian juga penyedia asuransi eksternal tuh banyak, Bapak Ibu ya. Di luar itu ada kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik ini setiap sebelum ngaudit selalu memberikan surat kepada kita di kantor manajemen risiko ya terkait dengan beberapa risiko yang eh, misalnya ada risiko fraud gitu ya. Kira-kira risiko fraud ini tingkatannya berapa nih merah kuning hijaunya gitu loh seperti tingkatannya itu. Gitu ya. Apakah sudah dibuat strategi mitigasinya untuk risiko fraud misalnya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa suka ditanya gitu. Kita suka ditanya gitu ya pada saat mereka itu masuk auditnya. Kalau kita sudah punya risk profile yang baik, sudah bisa mengidentifikasi adanya risiko fraud misalnya, atau risiko bisnis misalnya, nah itu artinya mereka nanti akan mengambil sampel nggak jauh, nggak banyak gitu ya, karena kita sudah punya manajemen risiko yang baik seperti itu. Ya, jadi ini ada komponen-komponen basisnya itu adalah three lines model. Ya, ada first line, yaitu Bapak dan Ibu satuan usaha, second line-nya kita kantor manajemen risiko, dan third line-nya itu adalah satuan pengawas internal atau SPI. Nah, di luar itu
ada MWA dan lain-lain, ya, termasuk Pak Rektor, ada juga penyedia assurance eksternal, gitu ya. Ini juga sama sih sebenarnya di eksternal itu juga memberikan assurance juga sebetulnya, tapi dari pihak eksternal dari luar Unpad seperti itu. Ya. Nah, kemudian, nah ini prosesnya Bapak Ibu, desain proses manajemen risiko di Unpad itu berdasarkan peraturan Rektor itu seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti prosesnya itu dari mulai menentukan ruang lingkup, konteks, kriteria manajemen risiko. Ya, tetapi kalau yang ini ya yang mengerjakan itu yang R, namanya R itu responsible. Siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan itu adalah KMR, Kantor Manajemen Risiko. Yang R itu responsible. Gitu ya, seperti itu. Jadi nanti kantor manajemen risiko itu menentukan ruang lingkupnya, konteksnya, kriteria manajemen risiko. Artinya apa di sini? Artinya sekarang ini fokus kita konteksnya itu adalah terkait dengan pencapaian IKU dan IKK. Gitu ya, indikator kinerja utama, indikator kinerja kegiatan, ya dan target-target kepada satuan usaha. Seperti itu. Jadi kalau satuan usaha diberikan target revenue sekian, laba sekian, nah jadi kita coba untuk membuatkan risk profile yang acuannya itu terhadap pencapaian target-target yang diberikan universitas kepada Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan membuat risk profile, kira-kira risiko-risiko apa yang bisa menghambat pencapaian dari target yang diberikan oleh Unpad kepada satuan usaha. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kriterianya seperti apa? Nah, kriteria itu ada tingkat kemungkinan, ada tingkat dampak, dan lain sebagainya itu nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu. Dan itu sesuai dengan peraturan rektor, ya di pedoman manajemen risiko, seperti itu. Ya. Nah, kalau mulai dari penilaian sampai dengan penanganan risiko, ya, dari mulai identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, itu dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sampai penanganan risikonya seperti apa tuh dikerjakan oleh Bapak dan Ibu semua. Ya, R itu berarti responsible. Jadi oleh satuan usaha sebagai risk owner. Nah, risk ownernya siapa? Sebetulnya risk ownernya itu adalah eh, direktur satuan usaha. Tapi dibantu oleh risk officer. Nah, risk officer-nya siapa? Emang nggak ditunjuk aja. Bisa oleh manajer atau oleh SDM yang lain sebagai orang yang membantu pengelolaan risiko di satuan usaha. Gitu ya, seperti itu. Jadi intinya bahwa ini adalah desain kita. Ya, kemudian terkait dengan pemantauan risiko, review atas implementasi manajemen risiko sampai dengan dokumentasi pelaporan itu kantor manajemen risiko yang melaksanakan. Ya. Nah, komunikasi dan konsultasi ya. Nah, itu adalah KMR yang membuat keputusan akhir ya atau tidak. Sebenarnya dalam penilaian risiko ya mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi sampai penanganan risiko, Bapak dan Ibu butuh konsultasi. Ya konsultasinya ya bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu bisa dengan DPB, Direktorat Pengelolaan Bisnis, bisa dengan Wakil Rektor gitu ya, bisa dengan Pak Rektor, bisa dengan pihak eksternal, bisa dengan antar SDM di satuan usaha itu komunikasi dan konsultasi itu terus berjalan. Ya, misalnya dalam dalam mengidentifikasi risiko, ya, yang tahu betul risiko di satuan usaha ya risk owner sama risk officer, gitu ya. Kira-kira risikonya apa di sini ya? Oh, mungkin ada risiko sumber daya manusia nih. Kenapa? Ya kualitas kuantitas sumber daya manusianya itu eh, tidak tidak optimal misalnya seperti itu. Atau terkait dengan risiko teknologi informasi misalnya. Ya kegagalan dari sistem informasinya misalnya itu resiko juga ya atau terkait kalau di rumah sakit ya risiko terkait dengan reputasi gitu ya atau resiko terkait dengan pelayanan yang tidak prima ya kepada kepada siapa. Kepada pasien misalnya risiko terkait dengan eh, teknologi medical equipment yang tidak update misalnya ya risiko terkait dengan sarana prasarana yang kurang memadai misalnya risiko yang terkait dengan
apa namanya, ketidakoptimalan dalam pemasaran misalnya. Risiko terkait dengan keselamatan pasien, ya, risiko terkait dengan kesalahan pemberian obat, ya banyak sekali kalau rumah sakit. Sebenarnya ya, risiko-risiko itu ya harus kita buatkan tuh mitigasinya, yang gitu ya, agar supaya tadi risiko itu nggak terjadi gitu ya di kemudian hari, dan target yang dibebankan universitas kepada satuan usaha itu bisa tercapai. Nah, itu semua prosesnya itu melalui konsultasi, ya, melalui komunikasi seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah desainnya. Nanti PPT ini akan di-share kepada Bapak dan Ibu ya, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam. Kalau ada yang tidak memahami ya lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa tanya ke PIC, tim manajemen risiko masing-masing. Seperti itu. Ya, intinya di sini. Jadi sebenarnya sebagian besar pengolahan risiko itu dilaksanakan oleh risk owner dan risk officer di satuan usaha. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian, nah ini adalah sebenarnya fungsi dalam suatu organisasi manajemen risiko, Bapak Ibu. Ya, nah risk management gitu ya, ini mengkoordinasikan aktivitas pengelolaan risiko, penyusunan profil risiko. Nah ini untuk urusan kita di kantor manajemen risiko. Jadi kita nanti akan mengcompile risk profile direktorat, fakultas, satuan usaha, anak usaha Unpad, ya, kita compile semua, lalu kita agregasi menjadi risk profile Universitas Pajajaran itu seperti apa, gitu ya. Nah, itu akan kita buatkan laporan profil risiko untuk Universitas Pajajaran. Untuk masing-masingnya risk profile-nya Direktorat DPB, kemudian fakultas, satuan usaha itu punya masing-masing. Itu kita akan pantau. Nah, sebetulnya kita sedang mengembangkan aplikasi manajemen risiko, gitu ya. Sementara aplikasi itu masih dalam tahap pengembangan ya, dan implementasinya masih sebatas di fakultas sama direktorat. Ya, untuk satuan usaha kita lagi kembangkan. Jadi satuan usaha sekarang, mohon maaf, basisnya masih Excel, nggak apa-apa. Karena satuan usaha masih 8 satuan usaha ya. Nanti pengembangan aplikasinya mudah-mudahan akan selesai gitu ya, bisa menggunakan aplikasi manajemen risiko ya. Biar biar lebih apa ya, biar lebih simpel, lebih sederhana dan memudahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan risk profile seperti itu. Nah, risk owner tentunya sebagai penanggung jawab terjadinya risiko gitu ya, mengendalikan aset dan felisitas terkait terjadinya risiko, berwenang mengambil keputusan. Nah, ini dijabat oleh kepala satuan usaha gitu ya. Jadi kalau risiko tetap terjadi, nah itu tanggung jawab siapa? Ya risk owner dong, kepala satuan usaha. Artinya apa? Artinya ada strategi mitigasi yang kurang. Itu harus kita update, tadi sudah saya jelaskan. Strategi mitigasinya harus seperti apa. Nah, risk officer ini pelaksana unit kerja, bertanggung jawab melakukan identifikasi dan asesmen atas risiko dan pelaksanaan mitigasi risiko. Ya mangga aja nanti risk owner-nya yang menunjuk gitu ya, siapa risk officer yang kira-kira capable untuk menjabat risk officer gitu ya di masing-masing satuan usaha. Kalau di rumah sakit mungkin ada SPI-nya, ya mangga dilekatkan ke SPI-nya juga nggak jadi masalah gitu ya. Karena SPI kan satuan pengawas internal juga melekat betul ya dengan risiko seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah ini beberapa hal gitu ya terkait dengan proses manajemen risiko. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya ya, bahwa untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menyusun strategi mitigasi, prosesnya itu pasti melalui komunikasi. Jangan disusun sendiri oleh risk officer. Karena kalau disusun sendiri oleh risk officer, disusun sendiri oleh risk owner, gitu ya, itu ada kemungkinan resikonya tidak tercover semuanya, ya, gitu loh. Jadi masukan-masukan dari pihak-pihak terkait itu sangat penting sekali, ya, agar supaya nanti eh, resikonya itu paripurna gitu loh untuk satu satuan usaha seperti itu. Gitu ya. Mangga kalau Bapak dan Ibu butuh fasilitasi dari kita ya dalam rangka komunikasi di luar satuan usaha, kita fasilitasi. Seperti itu.
Ya, misalnya butuh komunikasi dengan DPP ya bisa langsung sama DPP tentunya karena hubungannya udah langsung gitu. Tapi kalau minta komunikasi resiko misalnya dengan direktur yang lain, maka nanti kita fasilitasi terkait dengan itu. Ya, lanjut mungkin ya, biar. Nah, kemudian penetapan konteks tadi sudah saya jelaskan, ya terkait dengan penetapan konteks secara singkatnya, ya penetapan konteks ini sebenarnya adalah terkait dengan acuan parameter-parameter dasar dan batasan dalam implementasi manajemen risiko. Misalnya tingkat kemungkinannya sangat mungkin, ya itu skornya berapa, sampai dengan sangat tidak mungkin itu skornya berapa, dampaknya itu kemana, skornya berapa dan lain sebagainya. Ya kriteria itu ada semua di kantor manajemen risiko kita semua yang menetapkan itu, ya dengan persetujuan dari pimpinan kita gitu ya direktorat gitu ya seperti itu. Itu parameter-parameter kita. Dan kemudian juga konteks, ya penetapan konteks diantaranya juga tadi tujuan dan sasaran, ya. Jadi tujuan dan sasaran kita itu konteksnya itu adalah kalau di satuan usaha ya artinya eh, berarti terkait dengan apa namanya ya pembebanan, ya target-target yang dibebankan universitas kepada satuan usaha, yaitu tujuan dan sasaran kita, agar supaya satuan usaha itu dapat memenuhi target-target yang ditetapkan oleh rektorat, seperti itu. Ya, target apapun, gitu ya, target apapun. Gitu. Targetnya apa? Ya targetnya misalnya mengkredit laba sekian rupiah. Nah, itu konteks kita tuh di sana. Bapak Ibu harus nyampe dong. Nah, ya, target laba yang sudah ditetapkan misalnya seperti itu. Ya, atau juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan universitas, kesatuan usaha, itu juga ada target-target tertentu kan, seperti itu. Ya, nah ini, jadi intinya di sini ya, terkait dengan proses-prosesnya, intinya kalau di penerapan konteks kita yang ada di ranah kita di kantor manajemen risiko. Ya, nah ini adalah konteks Bapak dan Ibu, identifikasi risiko ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang pertama sekali Bapak Ibu harus pahami adalah cara kita mengidentifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko itu tujuannya adalah mendaftarkan semua risiko utama yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran dan tujuan UNPAD, tujuan satuan usaha UNPAD maksudnya di sini. Gitu ya. Bapak Ibu bisa kan identifikasi kira-kira apa yang menghambat itu? Saya pikir bisa, gitu ya. Atau menggagalkan pencapaian dari satuan usaha, indikator kinerja yang dibebankan UNPAD kepada satuan usaha. Bapak Ibu identifikasi itu di daftar semuanya. Siapa yang melaksanakan itu? Ya dilakukan oleh risk owner dibantu dengan risk officer, serta mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan. Gitu loh, seperti itu. Nah, identifikasi risiko kalau di langkah prosesnya, ya ini kan dilakukan oleh risk owner dibantu oleh risk officer, ya dengan mendasarkan pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh satuan usaha UNPAD yang dijabarkan ke dalam tiga unsur utama. Yang pertama adalah events-nya, kejadian yang merupakan risiko. Ya, kan Bapak Ibu sudah identifikasi tuh, ya. Kira-kira yang hal-hal yang bisa menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran UNPAD, satuan usaha UNPAD, Bapak Ibu bisa identifikasi, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ya, Bapak Ibu harus menerapkan root cause-nya. Kira-kira apa yang menyebabkan resiko itu bisa terjadi di kemudian hari? Penyebabnya ada. Bapak Ibu identifikasi juga penyebabnya seperti apa. Dan kalau resiko itu terjadi, kira-kira konsekuensi dampaknya seperti apa ke depan. Itu juga Bapak Ibu harus identifikasi. Gitu loh, seperti itu. Nah, nanti bikin strategi mitigasi, nanti ada di tahapan selanjutnya. Strategi mitigasi itu adalah untuk menghilangkan penyebab, sehingga resiko itu bisa termitigasi. Seperti itu, root cause. Ya, sambil contoh lah, kalau di universitas nih Bapak Ibu ya, resikonya adalah mahasiswa, lulusan mahasiswa itu ya mendapatkan IPK di bawah 3, gitu. Itu resikonya tuh. Nah, kita cari root cause-nya. Kenapa mahasiswa itu sampai mendapatkan IPK di bawah 3? Cari itu. Dosennya nggak kompeten, misalnya.
gitu ya. Atau mahasiswanya terlalu sibuk di organisasi, misalnya. Ya, banyak sekali itu root cause-nya. Nanti bikin strategi mitigasi, gitu ya, strategi mitigasi. Gimana caranya agar dosen itu berkompeten? Kasih pelatihan, naikkan remunerasi, misalnya seperti itu ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti risiko yang terkait dengan IPK mahasiswa di bawah 3 itu bisa termitigasi, gitu ya. Kalau mitigasi itu dilaksanakan dengan baik, nanti IPK-nya bisa jadi di atas 3. Risiko itu nggak terjadi, gitu ya, seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tuh risiko-risiko yang terkait dengan apa namanya? Tadi yang saya jelasin itu ya, eh, apa di rumah sakit kan banyak tuh resiko salah dalam memberikan obat, misalnya kepada siapa? Kepada pasien. Dampaknya kemana nanti? Oh, dampaknya akan penurunan reputasi Unpad, bisa juga, begitu ya. Nah, penyebabnya kenapa sampai bisa salah? Nah, itu juga harus kita cari penyebabnya. Nanti bikin strategi mitigasi untuk menghilangkan penyebab sehingga risiko yang terkait kesalahan dalam pemberian obat itu bisa termitigasi. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu contoh-contoh kecil lah ya, contoh sederhana biar Bapak Ibu bisa memahami dengan baik seperti itu. Ya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu dalam identifikasi itu harus mengidentifikasi yang namanya events atau risiko, kemudian penyebab terjadinya risiko atau Bapak Ibu melaksanakan mengidentifikasi root cause-nya dan konsekuensinya. Kalau risiko terjadi, dampaknya seperti apa? Nanti akan saya kasih contoh lah, ya contoh sederhana yang tiga ini untuk biar ini biar Bapak Ibu bisa memahami lebih lanjut ya. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan yang namanya analisis risiko. Nah, analisis risiko pada tingkat 4 ini bertujuan untuk mengetahui level risiko dan menyajikan peta risiko. Ya, nanti di bawahnya ini Bapak Ibu ya, di langkah prosesnya estimasi level dampak risiko. Ya, nanti ada kita sudah bikin parameternya Bapak Ibu. Ya, kalau risiko terkait dengan apa namanya ketidakoptimalan sumber daya manusia dalam menjalankan tupoksinya di satuan usaha, kira-kira dia dampaknya kemana sih? Ya, dampaknya akan kemana? Misalnya dampaknya menyebabkan apa namanya ya turunnya kan target 4 misalnya 100 juta, ya. Jadi 100 juta itu kita coba estimasi secara profesional ya. Kalau itu tidak teratasi, maka kita tidak mampu mencapai target 100 juta. Hanya 80 juta. Berarti 20% turun. Nah, kalau 20% itu dampaknya berarti berapa levelnya? Levelnya 5. Kalau nyampainya 60 juta misalnya levelnya berapa? Levelnya 4. Dan terus. Dan level itu sudah kita tentukan. Ada di pedoman manajemen risiko 4. Nah, itu namanya menganalisis. Ya, kemudian tingkat tingkat kemungkinannya keterjadian risiko itu terjadi, apakah sangat mungkin terjadi, atau mungkin terjadi, atau sangat tidak mungkin terjadi, itu levelnya juga sudah ada. Nah, nanti tingkat leveling, misalnya sangat mungkin terjadi 5, konsekuensinya juga besar, sangat besar, 5 juga dikalikan 25. Nah, 25 itu adalah tingkat risiko. Nanti tingkat risiko itu 25 itu warnanya apa? Merah, kuning, hijau gitu ya, seperti itu. Jadi nanti akan kita pantau risiko-risiko yang masih warna merah banget gitu loh, seperti itu. Nah, itu jadi perhatian, prioritas risiko, prioritas manajemen untuk dimitigasi. Seperti itu. Jadi itu ya yang dimaksud dengan analisis. Gitu ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada menentukan sistem pengendalian pengendalian efektivitasnya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah sistem pengendalian ini mungkin sudah punya job list-nya, sudah ada pemisahan fungsi dan lain sebagainya, itu bagian dari sistem pengendalian. Itu bisa mengurangi dampak terjadinya risiko, mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Karena kita sudah punya sistem pengendalian yang sudah diterapkan, salah satunya seperti itu. Tingkat kemungkinan terjadinya menjadi lebih kecil karena kita sudah punya sistem pengendalian yang bagusnya seperti itu. Walaupun risiko itu tetap ada, gitu ya, seperti itu. Nah, keluarannya adalah profil risiko utama nanti ya. Nanti akan dicoba
jabarkan lebih lanjut ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan ini. Oke, sebentar. Lanjut ya. Nah, kemudian evaluasi nih. Jadi evaluasi risiko itu nanti kita coba ranking ya, risiko mana yang paling besar, risiko mana yang paling kecil, gitu ya. Nanti coba kita juga tentukan kalau risiko yang sangat rendah ya sudah, ya artinya kita abaikan saja risiko itu, ya effort kita kerjakan untuk pengelolaan risiko yang memiliki tingkat risiko yang paling besar levelnya seperti itu. Nanti kita akan fokuskan ke sana, gitu ya, seperti itu. Jadi kita dengan sumber daya yang terbatas di setan usaha tentunya kan nggak mungkin kita memitigasi semua risiko. Kita mitigasi risiko yang paling signifikan, seperti itu. Nah itu dievaluasi seperti itu. Kita meranking risiko itu, ya kita prioritaskan dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Ya itu yang terkait dengan evaluasi risiko. Ya. Nah ini contoh-contoh risiko ya. Mungkin saya coba untuk ini ya Bapak Ibu sebentar. Contoh-contoh risiko, bentar. Ini contoh aja lah. Contoh sederhana dulu ya Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin nih contoh yang ada di rumah sakit dulu aja saya kasih contoh. Ya, resikonya banyak kalau rumah sakit Bapak Ibu. Saya kasih contohnya banyak di sini ya. Contoh satu aja nih. Ya, ini masih terkait dengan identifikasi, belum ke analisis. Ya. Nah, contohnya itu risiko keselamatan pasien, ya, subkategorinya. Risikonya apa? Kesalahan diagnosis, kesalahan pemberian obat resikonya, infeksi terkait pelayanan kesehatan, pasien jatuh, gitu ya, kesalahan tindakan medis atau operasi. Nanti penyebabnya banyak di sini. Misalnya kesalahan diagnosis, penyebabnya apa? Pemeriksaannya nggak lengkap, komunikasi dokter pasien kurang baik, keterbatasan alat diagnostik, kurangnya second opinion misalnya seperti itu. Dampaknya seperti apa? Dampaknya eh, terapi tidak tepat, kondisi pasien memburuk, ada klaim hukum, reputasi rumah sakit menurun. Itu bisa jadi nih dampaknya seperti itu. Strategi mitigasinya seperti apa? Standar prosedur diagnosis, clinical pathway, audit medis, second opinion untuk kasus kompleks misalnya, peningkatan kompetensi tenaga medis misalnya. Nah ini kita lakukan nih Bapak Ibu, strategi mitigasi itu. Ya, jadi Bapak Ibu sudah punya risk profile, sudah punya strategi mitigasi, ini harus kita lakukan strategi mitigasi itu. Agar apa Bapak Ibu? Agar risiko kesalahan diagnosis itu bisa kita mitigasi, gitu ya. Nah, nanti kan tingkat kemungkinannya, kan tadi ada analisis ya, cara mengukur tingkat kemungkinan. Bapak Ibu bisa menggunakan historical datanya. Kalau kesalahan diagnosis itu setiap tahun itu selalu ada, artinya itu ada terus kan. Gitu ya, tingkat kemungkinannya keterjadiannya sangat besar, sangat mungkin. Karena tiap tahun, 5 tahun terakhir itu ada terus tuh salah diagnosis gitu ya. Jadi kita terapkan levelnya itu 5 misalnya. Dampaknya, nah dampaknya ini nih. Bapak Ibu bisa pilih dampak yang paling kena lah gitu ya. Nggak semua dampak mungkin bisa kita masukkan. Ini contoh aja sebetulnya. Gitu ya. Dampaknya misalnya ke reputasi rumah sakit menurun. Waduh, ke reputasi juga ada tuh. Kalau sampai ke media massa dan lain sebagainya, itu skornya tuh 5. Ya, sangat mungkin 5, tadi tingkat kemungkinannya, tingkat dampaknya juga 5. Ya, karena sering sekali muncul di media massa. Berarti tingkat risikonya 25. Kalau 25 itu sangat merah. Nanti kita lihat di PPT itu ada tuh. Gitu loh, seperti itu. Makanya harus kita mitigasi agar supaya risiko-risiko itu tidak terjadi. Itu contohnya kalau di rumah sakit ya. Kemudian sumber daya manusia misalnya nih, ya, misalnya kekurangan dokter, perawat, tenaga kesehatan, gitu ya. Nah, ini bisa jadi itu risikonya. Burnout tenaga kerja, ya, kompetensi tenaga tidak memadai, konflik internal antar profesi misalnya, fraud misalnya. Nah, itu terkait dengan risiko sumber daya manusia. Ya, di sini ada penyebabnya kenapa sampai terjadi risiko ini dan dampaknya kemana.
Lalu strategi mitigasi yang harus kita lakukan itu apa? Seperti itu. Jadi ini semua contoh untuk identifikasi risiko. Tahapan yang pertama. Seperti itu. Itu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini adalah saya pikir contoh-contoh yang mungkin mungkin juga bisa jadi ya. eh, ada juga di rumah sakit, di RSGM atau di rumah sakit Unpad atau di klinik gitu ya bisa jadi. Nanti saya ada juga nih resiko untuk Unpad Press ya. Untuk apalagi tuh kalau di 101 ya. Lab sentral gitu ya atau shock up gitu ya dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya lah seperti itu. Nah, risiko keuangan misalnya banyak juga di sini. Piutang pasien tinggi misalnya, pemborosan belanja obat dan alat kesehatan, ketergantungan pada satu sumber pendapatan, defisit operasional atau klaim BPJS tertunda. Nah, itu ada nih risiko-risiko itu yang terkait dengan risiko keuangan. Ya, contoh apa penyebabnya apa? Nah, penyebabnya juga banyak di sini. Ya. Lalu kemudian dampaknya kemana? Dampaknya juga bisa kita identifikasi. Dan strategi mitigasinya adalah untuk menghilangkan penyebab, gitu ya, seperti itu. Jadi itu nanti akan akan dibuatkan strategi mitigasinya seperti itu. Jadi ini contohnya, Bapak Ibu. Ini contohnya untuk yang rumah sakit misalnya. Nah, misalnya untuk Unpad Press, ya untuk Unpad Press juga ada ya beberapa hal, tapi ini contoh ya, saya nggak tahu nih di satuan usaha Unpad Press sendiri seperti apa ininya, eh, yang betulnya ya. Misalnya risiko strategisnya, misalnya model bisnis penerbitan tidak jelas, ya, atau produk buku tidak sesuai kebutuhan pasar, kalah bersaing dengan penerbit nasional dan platform digital, tidak selaras dengan roadmap akademik universitas. Nah, ini risiko-risiko ini yang mungkin aja terjadi. Nah, penyebabnya apa, dampaknya seperti apa. Nanti strategi mitigasinya juga ada. Bisa dibuatkan oleh Bapak dan Ibu semua. Gitu ya, seperti itu. Nah, risiko keuangan misalnya ada juga nih. Ya, kesalahan dalam penetapan harga buku misalnya. Bisa jadi terjadi ya. Ya, penyebabnya apa, dampaknya nanti akan seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Ya, itu contoh untuk identifikasi risikonya. Ya. Nah, saya lanjut lagi sini ya Bapak Ibu ya. Hmm. Nah, ini adalah tadi contoh resiko ya. Jadi kalau di pedoman Unpad ya, resikonya itu ada empat nih, resiko strategis, resiko operasional, resiko hukum dan kepatuhan, dan resiko keuangan dan aset. Ya, tapi ini kita kembangkan. Ini adalah khusus universitas. Kalau satuan usaha mungkin ada beberapa resiko yang perlu untuk di adjust. Ya, nanti ya sudah kita siapkan juga. Mangga Bapak Ibu nanti kalau tidak terakomodir ya silahkan oleh Bapak dan Ibu nanti disesuaikan. Iya, nanti kita coba untuk validasi setelah Bapak Ibu sesuaikan ya, seperti itu. Nah, ini definisi-definisinya. Kalau resiko strategis, ya di satuan usaha juga ada resiko strategis, gitu ya. Jadi resiko yang berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan kebijakan Unpad atau satuan usaha Unpad ya, yang berdampak signifikan kepada stakeholder. Ya, nah itu contoh dari resiko strategis. Kalau di satuan usaha ada resiko strategi bisnis. Ini risiko yang berkenaan dengan risiko kegagalan organisasi dalam merumuskan, memilih, melaksanakan strategi bisnis sehingga tujuan jangka panjang, kinerja keuangan, dan daya saing keberlanjutan organisasi nggak tercapai. Risiko inovasi juga ada tuh di dalam usaha. Kemudian risiko reputasi juga itu bagian dari risiko strategis. Gitu ya. Jadi ini risiko-risiko yang mungkin ada di tempat Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian risiko hukum dan kepatuhan tadi sudah saya jelaskan. Risiko kepatuhan misalnya. Ya, tadi saya contohkan apa? Kepatuhan dari satuan usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ya, kepatuhan satuan usaha dalam memenuhi berbagai aturan-aturan di Unpad maupun aturan di luar Unpad, misalnya. Resiko hukum ya bisa aja terjadi. Ya, kalau di rumah sakit resiko hukum apa? Ya bisa jadi pasien itu akan menggugat rumah sakit secara perdata misalnya ke pengadilan gitu ya karena ada malpraktek dan lain sebagainya itu resiko hukum mungkin terjadi nggak mungkin aja terjadi kita harus identifikasi dan kita harus mitigasi agar resiko itu tidak terjadi misalnya resiko fraud kecurangan bisa jadi bisa aja ada resiko itu
gitu ya. Fraud itu bisa terjadi. Itu harus kita mitigasi risiko-risiko itu. Ya. Ada lagi apa nih? Risiko operasional tuh paling banyak Bapak Ibu. Ya, risiko sistem informasi dan teknologi. Ya, di satuan usaha kan banyak menggunakan teknologi. Gitu ya. Ada kemungkinan teknologi itu tidak berjalan sehingga akan menyebabkan pelayanan kita tidak optimal gitu ya kepada stakeholder kita misalnya seperti itu. Risiko pelayanan ya itu juga bisa jadi ada gitu ya di tempat Bapak Ibu. Udah pasti ada sih risiko pelayanan ya gitu ya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada para eh, konsumen kita gitu ya seperti itu. Risiko sarana prasarana tadi sudah saya jelaskan juga pasti ada nih risiko ini, risiko K3L gitu ya, risiko SDM, force major terkait dengan risiko bencana alam dan lain sebagainya gitu pasti ada. Gitu ya, itu kita mitigasi risiko-risiko itu. Ya, nah itu Bapak Ibu ya. Risiko keuangan, nah ini udah pasti nih, risiko pendapatan, risiko belanja yang boros, pendapatan tidak mencapai target ya, atau misalnya risiko terkait dengan ketidaktepatan penyajian aset begitu ya dan lain sebagainya itu terkait risiko keuangan dan aset gitu ya jadi itu banyak sekali risiko-risiko yang bisa Bapak Ibu gali ya tempat satuan usaha sehingga Bapak Ibu punya risk profile punya strategi mitigasinya seperti agar supaya satuan usahanya bisa memenuhi target-target yang dibebankan oleh universitas kepada satuan usaha seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan metode penilaian risiko tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Kira-kira gimana lah cara kita untuk mengidentifikasi risiko dengan baik? Ya, pakai analisis data historis, gitu ya. Jadi saya kasih contoh yang sarana prasarana tadi, gitu ya. Yaitu udah 5 tahun berturut-turut sarana prasarana menjadi masalah kita sebetulnya gitu ya sehingga ketidakmemadainya sarana prasarana itu dapat menghambat pelayanan SU kepada konsumen misalnya seperti itu. Nah itu kan dari analisis data historis maka risiko itu ya kita masukkan dari pengamatan survei bisa benchmarking juga bisa dari pendapat ahli melalui komunikasi konsultasi juga bisa. Bapak Ibu bisa dapatkan eh, apa risiko ya identifikasi risiko dengan baik dan analisis dengan baik ya ini dari data-data ini seperti itu caranya gitu ya nanti mungkin praktek selanjutnya yang bisa Bapak Ibu nanti konsultasi dengan tim ad hoc ya gimana caranya untuk mengidentifikasi risiko dengan baik seperti itu. Nah ini yang tadi saya jelaskan kita sudah coba juga bikin pedomannya. Jadi Bapak Ibu nanti kan sudah punya resikonya apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu harus menganalisis tingkat kemungkinannya untuk resiko itu kira-kira skornya berapa. Oh bisa jadi eh, karena sangat jarang gitu ya. Misalnya tadi yang terkait dengan salah diagnosis, resiko salah diagnosis pasien dalam setahun itu hanya sekali gitu ya. Ya berarti sangat rendah lah, gitu ya. Atau oh dalam setahun itu bisa 2 sampai 5 kali, berarti rendah skornya 2. Oh ternyata kemungkinan di atas 12 kali ya. Jadi 12 dalam setahun itu 12 pasien itu bisa jadi salah diagnosis misalnya. Berarti itu tingkat kemungkinan keterjadiannya itu 5 skornya seperti itu. Atau kalau tidak melalui frekuensi bisa juga dari justifikasi yang terkait dengan persentase. Ya, kira-kira persentasenya berapa persen? Nah, ini memang justifikasi dari Bapak Ibu ya. Justifikasi Bapak Ibu dalam memprediksi tingkat kemungkinan keterjadiannya kira-kira risiko itu berapa persen kalau tidak melalui sistem frekuensi seperti itu. Ya, nah itu. Nah, ini adalah dampaknya juga sudah kita masukkan kriteria dampaknya gitu Bapak Ibu ya. Contohnya dari kerugian finansial misalnya. Ya, misalnya target penerimaan 100 juta oleh Unpad. Tapi kita hanya bisa mencapai 95 juta atau 96 juta. Oh, 96 juta berarti penurunannya ketidakcapaiannya 4% ya. Berarti ini sangat rendah skornya satu. Tapi kalau misalnya target 100 juta tapi karena ada resiko yang terjadi dan kita tidak mitigasi dengan baik, dampaknya eh, target pendapatan yang harusnya 100 menjadi 80 juta, ya berarti udah lebih dari 20% kan? Maka itu sangat tinggi dampaknya. 5. Jadi kalau kita kalikan misalnya ini Bapak Ibu ya,
tingkat kemungkinan keterjadiannya 5, dampaknya 5, maka nanti total risikonya menjadi 25 kan. Nah, 25 itu nanti digambarnya yang mana gitu ya, seperti itu. Ya, itu contohnya. Atau contoh lainnya di sini ada penurunan reputasi misalnya. Kalau skornya 1 berarti komplain dari pemangku kepentingan ya tanpa publikasi di media sosial. Yaitu 1 berarti. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke dalam publikasi buruk di media massa secara berkelanjutan, maka itu dampaknya tuh sangat tinggi. Itu reputasi kita eh, bisa turun drastis ya, gitu ya. Kalau misalnya pelayanan yang buruk menyebabkan dampaknya itu dipublikasi di media massa secara berkelanjutan, itu 5. Atau kita ditutup secara hukum, gitu ya. Kalau bisa dikerjakan di satuan usahanya sendiri di internal yaitu 1. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pengadilan, diikuti dengan sanksi hukum, kemungkinan ada sanksi hukum yang berkekuatan hukum tetap buat satuan usaha, yaitu berarti 5, sangat tinggi misalnya seperti itu. Jadi ini level-levelnya sudah kita masukkan di pedoman. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja di sini, gitu ya terkait dengan levelnya. Itu Bapak Ibu ya, mungkin itu. Nah ini tadi saya bilang, kalau tingkat kemungkinannya 5, dampaknya 5, ya, maka warnanya itu di sini menjadi merah marun. Berarti ini prioritas risikonya itu sangat diprioritaskan nomor 1 sampai nomor 3 nih. Tapi kalau tingkat kemungkinannya 5, misalnya dampaknya 3, berarti berapa? 15. 15 itu ada di mana ya? Oh, 15 itu di sedang, berarti kuning dia. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tingkat kemungkinannya 1, dampaknya 1, berapa? Satu kali 1, ya 1. Berarti dia ada di sangat hijau di sini. Hijaunya hijau tua. Gitu loh. Jadi, nah ini nanti jadi kira-kira risiko type kita yang seperti apa secara risiko dari satuan usaha. Ya sudahlah, yang sangat apa yang warnanya hijau tua, ya sudah, ini kita abaikan aja dulu lah. Kita prioritaskan yang paling atas sampai dengan yang warna kuning misalnya seperti itu. Ya mangga aja disesuaikan dengan risiko type dari masing-masing eh, business owner atau kepala satuan usaha di tempat masing-masing seperti itu. Ya, nah ini analisisnya kalau di ISO 31000 ya, berarti di sini level dampaknya yang warna merah tadi ya, seperti itu. Ini yang hijau, hijau muda ya, hijau muda seperti itu. Jadi ada level-level dampaknya, ada level-level kemungkinannya seperti itu. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu mungkin yang ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu ya, kalau misalnya tadinya ya level resikonya ini yang merah nih sangat tinggi, tapi Bapak Ibu kan sudah bikin strategi mitigasi nih. Ya diharapkan nanti di akhir tahun dia akan turun kemana nih? Kan itu bisa aja kita berharap dong, gitu ya. Yang tadinya level resikonya merah karena sudah dimitigasi, diharapkan di tahun depan level resikonya menjadi warna kuning misalnya seperti itu, atau warna hijau muda misalnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah apa namanya ya, residual risk, sisa risiko ya. Tapi kalau risiko yang sebelumnya namanya inherent risk gitu. Seperti itu sih. Ya, jadi itu yang saya pikir juga harus bisa dihitung juga ya. Pengharapan kita kalau strategi mitigasi kita laksanakan semua, maka risikonya dari yang warna merah menjadi turun menjadi warna kuning misalnya seperti itu. Ya, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Sekarang contoh ininya mungkin bisa dibantu siapa ini? Eh, Teh Lutfi, Teh Lutfi ya, ada Tevia atau Teh Jo mungkin. Iya Pak, gimana Pak? Eh, Bisa di ini ya, minta dijelaskan yang Excel. Mungkin Tevia bisa di ini ya, bisa di share yang Excelnya, contoh Excelnya, Tevia.
Tapi hadir ya? Ada nih kayaknya. Telvia, Lutfia? Iya Pak, bentar-bentar. Barusan lagi ngedit-ngedit dulu. Oke. Yang Excelnya ya Pak ya? Iya, enggak yang saling. Oke, udah muncul Bapak Ibu? Iya. Udah ya, Maka udah ya Pak. tolong dijelasin aja ya, Tevia sama Tejo ya, enggak. Oke, mungkin kalau untuk pengisian awalnya itu hmm, dari ini kalau ini materi yang tadi Pak Ivan udah jelasin sih ya terkait kategori resikonya apa saja. Ini saya contohinnya yang rumah sakit dulu. Ini ada saya udah cantumin di sini ada kategori resiko sekitar 12. Terus di sini juga ada sheet-sheet lain yang terkait kriteria kemungkinannya untuk pengisiannya nanti seperti apa, kriteria dampaknya juga ada di sheet sebelahnya. Dan untuk ini sebagai referensi aja sih untuk pengisiannya nanti memudahkan pengisian ya Bapak Ibu. Nah, terus di sini juga ada cara mengisinya. Saya bedakan warnanya sih kalau misalnya yang diisi manual saya eh, warna selnya ini warna oranye, kalau yang hijau itu berarti ada drop down list yang bisa tinggal dipilih oleh Bapak Ibu. Kalau misalnya yang putih berarti otomatis terisi, jadi tidak usah diisi oleh Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini masuk ke eh, bentar, masuk ke sheet kamus resikonya. Di sini udah ada contohnya beberapa resiko termasuk dengan kategori resikonya apa. Seperti yang ini ya, yang nomor satu misalnya ada risiko keselamatan pasien itu nama resikonya kesalahan diagnosis. Unit terkaitnya boleh diisi mungkin di rumah sakit atau klinik mungkin hampir relevan juga. Kalaupun misalnya di list resiko ini ada yang tidak sesuai atau misalnya ada tambahan, Bapak Ibu bisa mengisi di baris selanjutnya. Atau enggak misalnya hampir semuanya kurang relevan, nggak apa-apa, Bapak Ibu dihapus aja, nanti diisi sesuai list yang terjadi di masing-masing satuan usaha seperti apa gitu. Ini hanya sebagai referensi sih, biar ada gambaran gitu. Nah, selanjutnya setelah pengisian kamus resiko ini, untuk penetapan konteks mungkin bisa dilewat aja ya Bapak Ibu, nggak usah diisi nggak apa-apa. Untuk yang identifikasi, nah ini Pak Ivan kalau yang satuan usaha ini karena mungkin nggak ada IKK-nya ya, mau per kegiatan atau gimana ya Pak? Kelihatannya nggak perlu ke IKK aja lah. IKK-nya Nggak perlu ya berarti lewat aja. ke kegiatan aja ya mungkin ya. Betul, betul. Oke, berarti Bapak Ibu bisa mengisinya per kegiatan ya. Misalnya nanti saya ubah deh di sini. Nanti saya update beberapa Atau aja ya. nggak usah pakai kegiatan juga nggak apa-apa sih untuk Oh, nggak sim. apa-apa, berarti langsung menentukan si kategori resiko Oh, iya, sama betul, resikonya aja ya. betul, Oke, betul. berarti nanti saya update lagi ya terkait identifikasinya. Ini berarti yang tiga kolom ini bisa di skip. Bapak Ibu bisa langsung ngisi di kategori resikonya ini sama resikonya apa. Nah ini, bentar ya. Nah ini pengisiannya sih sebenarnya kurang lebih saya copy paste dari yang kamus resiko tadi sih. Cuman Bapak Ibu bisa juga searching misalnya atau enggak misalnya ada resiko baru yang Bapak Ibu tambahkan ya. Misal resiko, misal ditambah di sini ya, jadi ditambah dulu di kamus resikonya. Nanti otomatis si drop down-nya juga akan bertambah gitu. Gak perlu di scroll sampai bawah, Bapak Ibu bisa langsung ketik aja nanti muncul listnya gitu ya. Nah untuk kategori resikonya sih sebenarnya nggak usah diisi karena saya otomatis ngambil dari yang kamus resiko jadi tinggal dimasukin aja resikonya apa saja gitu. Terus untuk lanjut ke analisisnya berarti yang ini juga di skip nanti ya saya hide dulu. Nah berarti bisa langsung mengisi penyebab resikonya.
kebetulan di sini juga sudah ada gambarannya untuk yang RS atau klinik. Tapi kalau misalnya tidak relevan juga boleh disesuaikan lagi aja sama Bapak Ibu. Di sini juga bisa mengisi tadi ya inherent risk-nya level kemungkinannya berapa, misalnya 2, terus kriteria kemungkinannya juga menyesuaikan dengan level 2 itu kriterianya berapa, kriterianya apa. Mungkin kemungkinannya misalnya terjadi jarang atau di atas dari 2 sampai dengan 5 kali dalam setahun. Justifikasi kemungkinannya boleh diisi dari data yang terjadi mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, dari histori tahun sebelumnya, diisi juga level dampaknya, misal dampak terjadinya 3, begitu juga dengan kriterianya diisi sesuai dengan level dampaknya. Jadi kriteria dampak ini udah disesuaikan ya Bapak Ibu dari apa namanya dari level dampaknya. Kalau misalnya level 4 berarti persenannya juga menyesuaikan. Sudah menyesuaikan gitu Bapak Ibu tinggal pilih saja di drop down-nya. Gitu. Misalnya dampak 4 ke mana ya? Misalnya target kinerja misalnya ya. Nah, diisi juga boleh diisi juga justifikasi dampaknya nanti levelnya bentar. Aku lihat. Hmm. Bentar, ini sepertinya sedikit ada isu Bapak Ibu maaf ya. Harusnya kalau misalnya sudah diisi level kemungkinan di level resikonya itu langsung terkali langsung sih. Jadi Bapak Ibu nggak usah apa namanya nggak usah mengalihkan dengan manual gitu. Terus di sini diisi juga strategi mitigasinya apa, sama pihak terkaitnya siapa aja gitu. Lanjut ke mitigasi resiko. Ini sebenarnya lanjutan juga dari yang sebelumnya Bapak Ibu. Jadi strategi mitigasinya akan langsung terisi dari sheet analisis tadi gitu. Ini diisi juga misalnya yang pertama standar prosedur diagnosis misalnya sudah ada, rencana mitigasinya udah ada, boleh diisi ada kegiatan pengendalian tambahannya itu seperti apa, target penyelesaiannya, targetnya kapan, jadwal implementasinya juga diisi sama penanggung jawabnya siapa gitu. Kalau yang level residual ini kurang lebih sama sih seperti yang tadi ya pengisiannya. Cuman ini untuk level setelah dilakukan mitigasi risiko. Jadi Bapak Ibu harapannya level kemungkinan dan dampaknya ini turun berapa dari yang tadi dari yang inherent dari yang sebelum dilakukan mitigasi resiko. Gitu. Kalau pengisiannya sama sih levelnya juga sama ada 1 sampai 5, kriterianya juga sama. Nih sama, jadi bisa disesuaikan. Nah ini Bapak Ibu, kalau tadi mungkin ada yang terhapus di level resikonya itu nanti otomatis dikalikan gitu antara level kemungkinan dan level dampak. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah mengalihkan secara manual. Gitu kurang lebih. Kalau ini juga otomatis terisi sih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat inherent risk itu dilihatnya dari pengisian yang analisis. Misal tadi yang ini ya pengisian yang nomor yang resiko paling pertama. Jadi bisa dilihat di peta resiko inherent risk-nya ada di level ya tadi kemungkinan 2 dan level dampaknya 4, berarti ada 1 di sini warna kuning. Kalau yang residual risk tadi pengambilan ininya dari yang mitigasi resiko gitu. Dari yang sini. Begitu. Itu kurang lebih Pak Ivan. Iya, terima kasih eh, Devia ya. Jadi ini nanti akan di-share file ini ke Bapak dan Ibu. Kemudian juga nanti di grup juga akan diumumkan PIC tim kita ya, siapa yang menangani satuan usaha gitu ya, seperti itu. Jadi nanti bisa diskusi lebih mendalam kepada Bapak dan Ibu semua ya, sesuai dengan eh, tim PIC masing-masing nanti ya. Nanti kita berikan dikasih pengumuman ya di grup gitu ya satuan usaha seperti itu. Mangga Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin didiskusikan silakan. Dan waktunya mungkin sekarang bulan Kamis ya, sekitar
3 minggu lah dari sekarang cukup lama gitu ya. 3 minggu dari sekarang Bapak Ibu bisa menyusunkan risk profile untuk satuan usaha dan nanti kita akan datang ke tempat Bapak Ibu untuk melaksanakan pemantauan strategi mitigasi yang sudah direalisasikan oleh Bapak dan Ibu. Ya mungkin nanti sama-sama dengan tim SPI ya pada saat nantinya nanti. Waktunya nanti kita tentukan kemudian seperti itu. Ada yang disusulkan mungkin Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Bapak dan Ibu telah Pak Ivan, sekedap, sekedik. ah, Abi, Andi. oh, iya, mangga-mangga Pak Pak Andi. Ivan, punten, Abi kan di DPB, DPBT kan sebagai orkestrator unit usaha. Kebetulan eh, sedang mematangkan SIMBIS, Sistem Informasi Manajemen Bisnis. Di dalam SIMBIS itu, karena untuk mengakomodir pasal 61 ayat 2-nya, bahwasanya secara berkala sisi unit usaha khususnya satuan usaha ini melaporkan begitu Pak pengelolaan resiko. Nah di Simbi sistem ini teh yang kami setel teh di awal tahun si laporan yang Excelnya diupload dan di akhir tahun tak eta tos leres tacan Pak pami untuk mengakomodir secara berkala teh cukup di awal tahun dan di akhir tahun dan kebetulan DPB juga Ibu Dir Bu Helita si bobot untuk penilaian kinerja yang 60% paling tinggi itu kan pendapatan. Nah 20% di antara dari 20% teh Menris lebat Pak. Lebat ke rubrik penilaian. Nah pertanyaan Abdi, betul cukup nggak untuk disimbis pas para pengelola satuan usaha uploadnya di awal tahun untuk identifikasi dan mitigasi dan di akhir pelaporan tos leres tacan Pak. Iya, nuhun Kang Andi ya. Jadi Siap. eh, kalau terkait dengan itu ya, kita nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, Kang Andi ya. Ya, Untuk penilaian itu ya. Jadi intinya bahwa untuk saat ini kan memang karena ada di pertengahan gitu ya, pertengahan tahun nggak di awal juga gitu ya. Kita coba untuk identifikasi, analisis dan evaluasi risiko jadi risk profile itu di pertengahan Juli. Nah, itu kita kan udah pertengahan nih gitu ya. Jadi udah jalan 6 bulan ke belakang kelihatannya nggak tercapture gitu ya. Nah, kita nanti ada beberapa kebijakan mungkin ya terkait dengan kinerja, tapi intinya seharusnya sih dalam 6 bulan ke depan sudah bisa diimplementasikan manajemen risiko tadi. Tapi kalau lihat dari penjelasan Kang Adik itu udah cukup sebetulnya. Jadi upload dokumen di awal dan di akhir gitu kan. Dan betul. nanti di akhir itu strategi mitigasi yang sudah dilaksanakan itu berapa persen dari strategi mitigasi yang direncanakan di awal tahun. Seperti itu kan Kang Andi seperti itu ya. Beres. Betul. Nah, nanti kalau satuan usaha punya 10 strategi misalnya, strategi mitigasi dan semuanya dilaksanakan, berarti itu udah 100%. Ya, kali 20% kan tadi ya mitigasinya. Kinerjanya seperti itu. Jadi bisa sih Ya. dilakukan seperti itu. Nanti untuk yang isinya, mungkin nanti kita coba diskusi lebih lanjut ya. Pak Ya. Jamil lah izin dengan Kang Andi gitu ya, dengan tim manajemen risiko kita diskusi lebih lanjut yang mungkin di minggu depan ya seperti itu. Tapi intinya sekarang dari kantor manajemen risiko akan fokus ya untuk mendampingi dari Bapak Ibu Desa Satuan Usaha bagaimana cara menyusun risk profile yang baik gitu ya. Nanti kita dampingi ya dengan tim kita untuk setiap satuan usaha. Jadi manajemen risiko itu eh, jangan dianggap beban karena ini sebetulnya bagian dari bisnis kita gitu ya. Satuan usaha itu saya pikir perlu banget tuh manajemen risiko gitu ya karena agar supaya langkah-langkah ke depannya itu sudah apa yang namanya ya sudah terpetakan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu basisnya itu adalah dari rencana strategi mitigasi di awal tahun seperti itu. Jadi itu sebenarnya rencana strategi sama mitigasi risiko itu udah saling terkait. Di dalamnya itu ada mitigasi sebetulnya gitu ya. Itu mungkin eh, Kang Andi ya. Siap. Siap Mhm. Bapak. Tono. Mangga, mangga. Kalau ada, kalau tidak ada yang didiskusikan, ya mangga lah. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya, Bapak dan Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke Pak Jamil. Hatur nuhun, Bapak dan Ibu. Enggak turun Pak Ipan dan timnya.
Eh, baik, demikian rangkaian sosialisasi manajemen risiko pada hari ini. Semoga materi dan diskusi yang telah kita lakukan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan satuan usaha. Ini ya kami menyadari bahwa implementasi manajemen risiko merupakan sebuah proses seperti yang Pak Ipan sampaikan, termasuk rangkaian salah satu rangkaian bisnis ya. Jadi harapannya sudah bisa apa menjadi kegiatan di satuan usaha begitu ya. Dan nanti tindak lanjutnya mungkin ada diskusi apa lebih lanjut ya Pak ya, lebih mendalam mungkin di masing-masing satuan usaha. Maka informasi selanjutnya mungkin nanti ditunggu kabarnya dari tim kantor manajemen risiko. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu semuanya ya. Mohon, Pak. Oke, izin Liv.